Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masuk ke bab yang terakhir dari semester 1, yaitu tentang momentum dan impuls. Pak Jul berikan ilustrasi terlebih dahulu mengenai dasar teorinya ya, bahwa momentum itu adalah besaran yang diperoleh dari perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatannya. Jadi momentum itu adalah P, momentumnya, kemudian M adalah masanya, sedangkan V adalah kecepatan gerak benda tersebut. Jadi pada dasarnya semua benda itu kan bergerak, manakala benda tersebut tidak bergerak itu manakala benda tersebut diam, dia tetap punya kecepatan, tapi kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah V sama dengan 0, atau alias benda tersebut diam. Yang itu nanti akan mengakibatkan momentumnya juga dia nilainya adalah 0, karena P sama dengan M kali V. V-nya 0, maka P-nya adalah 0. Nah, itu untuk definisi mengenai momentum. Nah, sekarang kita akan menurunkan definisi impuls yang didasari dari momentum. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pakai persamaan seperti ini, bahwa percepatan sebuah percepatan benda atau yang dinamakan A itu kan sama saja delta V per delta T, ya kan? Sama dengan delta V itu merupakan selisih dari sebuah kecepatan, bisa dikatakan V2 min V1 per delta T. Nah, percepatan benda itu juga bisa diturunkan dari rumusan hukum Newton, bahwa yang mengatakan F itu kan sama dengan M kali A, ya kan? Berarti kita bisa menuliskan juga sebagai A sama dengan F per M, kan seperti ini. Nah, kita punya dua buah persamaan, ya. Persamaan satu yang atas ini, yang kedua yang dari hukum Newton. Kita samakan saja, berarti A1 sama dengan A2, sedemikian hingga delta V per delta T itu sama dengan F per M, sedemikian hingga delta V nya saya gantikan ini ya, V2 min V1 per delta T sama dengan F per M. Pak Jul kalikan silang ya, saya kalikan silang, berarti F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1, seperti ini. F kali delta T sama dengan M V2 min M V1, seperti ini. Nah, F kali T ini merupakan definisi dari impuls atau I ya. Sedangkan ini adalah dikatakan MV2 itu kan sama saja momentum 2 dikurangi momentum 1. Nah, ini sama dengan delta P atau selisih momentum. Jadi kita bisa mengatakan juga bahwa impuls itu merupakan selisih dari momentum. Seperti itu. Nah, inilah urutan cerita dari bagaimana kita menurunkan rumus impuls dari persamaan momentum. Jadi semuanya itu ada dasarnya, ada alur ceritanya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup mengenai teorinya, kita langsung masuk kepada pengerjaan soalnya. Yang pertama, di situ ada sebuah grafik ya. Di situ ada sebuah grafik bahwa antara F dengan T. Bendanya bermassa 3 kg bergerak sesuai dengan grafik Ft di atas. Jika benda semula diam, maka besar kecepatan akhir benda tersebut adalah, nah, ini ada F kali T, F dengan T ya. Kita bisa menghitung masing-masing, karena sebagaimana kita ketahui bahwa impuls itu kan merupakan selisih dari momentum. Nah, otomatis kita harus mencari apa? Kita harus mencari impulsnya terlebih dahulu. Padahal impuls kan kita ketahui bahwa nilai impuls itu kan sama dengan F kali delta T. Nah, kita bisa mencari impuls total ini ya. Impuls total ini misalkan Pak Jul gariskan ke dalam bentuk
gambarkan lagi, maksudnya bukan Pak Jul gariskan ya. Ini T, ini F, ini 6, 3, 6, 9. Nah, kita bisa bagi mengenai besaran impulsnya adalah impuls 1, impuls 2, dan impuls 3 di sini. Nah, impuls yang pertama itu jelas impuls 1 sama dengan luasan 1 sama dengan, dilihat ini 1, dia 0 ya. Impuls 2 sama dengan luasan 2 sama dengan, nah kita lihat di sini 3 cm, ke atasnya 6 cm, berbentuk persegi ya kan. Berarti 6 kurangi 3 dikalikan 6 kurangi 0 sama dengan berapa ini? 3 kali 6 sama dengan 18. Impuls 3 sama dengan, nah ini kelihatan segitiga dia. Luas 3 sama dengan setengah kali 9 kurangi 6 ya kan. Di sini kan juga 3. Kemudian tingginya 6. 6 dikurangi 0 sama dengan setengah kali 3 kali 6. Coret-coret 3 sama dengan 9. Berarti impuls total sama dengan 0 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 27 Newton sekon satuannya. Nah, padahal impuls itu merupakan selisih dari momentum ya. I itu sama dengan delta V. Delta V, delta P. Berarti bisa ditulis I total sama dengan M V2 min M V1 ya kan. Karena delta P itu kan sama dengan M V2 dikurangi M V1 kan, seperti ini. Nah, sedemikian hingga besar kecepatan akhir benda tersebut. Kecepatan akhir benda tersebut, jika benda semula diam berarti otomatis semula diam, berarti V1 nya 0. Kecepatan akhir berarti V2 nya, kita mencari V2. I totalnya 27, masanya 3, V2 nya dicari, ini 0. Berarti ini coret-coret 9, berarti V2 sama dengan 9 meter per sekon. Selesai. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Edo mengendarai sepeda motor yang bermassa 120 kg dan membonceng Sony dengan kecepatan 54 km per jam. Ali mengendarai sepeda motor yang bermassa 120 kg dengan kecepatan 90 km per jam. Massa Edo, massa Sony, dan massa Ali sama dengan 40 kg. Pernyataan berikut yang benar adalah Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu. Momentum peristiwa 1 lebih besar dibandingkan momentum peristiwa 2. Momentum itu berarti P ya. Nah, kita lihat yang peristiwa 1. M Edo, M Sony, M Ali sama dengan 40 kg. Semua sama ya. Di sini kan dikatakan massa ketiganya itu sama. Kemudian Edo mengendarai sepeda motor yang bermassa 120 kg dan membonceng Sony dengan kecepatan. Nah, otomatis berarti kan kendaraannya itu kan bobot totalnya, M totalnya adalah M Edo 40, M membonceng Sony, M Sony 40, kendaraan 120, kita jumlahkan M total sama dengan 200 kg. Nah, berarti kalau kita diminta untuk menghitung momentum P1 nya ya, P1 sama dengan M total dikali V. M totalnya 200, kecepatannya berapa? 54 km. 54 km itu kita convert ke meter per sekon ya. Jadi 54 km per jam sama dengan 54 km ke meter itu berarti kasih 0,3
dibagi 3600. Kenapa 3600? Karena jam itu dikonvert ke detik kan 3600 ya. Ini coret itu dapat 15 ya. 15 meter per sekon. Berarti ini tinggal dikalikan 15 meter per sekon sama dengan 15 kali 2 itu 30 ya. Tambah 02 berarti 3000 kilogram meter per sekon. Nah, ini momentum untuk kasus yang pertama. Sedangkan untuk kasus yang kedua, Ali mengendarai sepeda motor yang bermassa 120 kg dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti ini kasus yang kedua. M. Ali 40. Kemudian kendaraan 120. Berarti M totalnya adalah tinggal dijumlahkan. M total sama dengan 160 ya. 160 dikalikan dengan ini kilogram. Nah, sedangkan aduh, mati lampu. Sebentar. Oke, mohon maaf ya. Biasa kalau di desa itu kadang-kala seperti ini. Gangguan listrik itu luar biasa. PLN itu telat bayar nggak boleh, tapi pelayanannya mati terus. Kadang-kala mati lampu aja nggak diumumkan. Oke, M total tadi 160 kg ya. Kemudian, nah kita cari V-nya. V-nya sudah diketahui di situ 90 km per jam. Berarti 90.000 ya. Karena dikonvert ke meter dibagi dengan 3600 jam ke detik sekon. Sama dengan kita memperoleh 25 meter per sekon. Otomatis P2 sama dengan M total 2 dikalikan V sama dengan 160 dikalikan 25 sedemikian hingga 16 kali 25 ya, berarti 4 kali 4 dapat 4000 ya. 4000 kg meter per sekon. Nah, selesai. Berarti kita bisa menyimpulkan dari sini besar momentum pada peristiwa 1 lebih kecil dibandingkan dengan peristiwa 2. Benar ya? P1 kan 3000, P2 nya adalah 4000. Berarti momentum peristiwa 1 lebih kecil dari momentum peristiwa P2. Berarti jawabannya adalah yang D. Clear. Selanjutnya, suatu benda akan mengalami gaya terbesar ketika menabrak dinding sehingga berhenti dalam selang waktu tertentu. Jika suatu benda akan mengalami gaya terbesar. Nah, gaya terbesar itu adalah, nah kita kembalikan lagi ke rumusannya ya. Untuk impuls itu kan sama dengan F kali delta T sama dengan delta V per delta T. Kalau sampai berhenti itu kan berarti V2 kurangi V1 ya. Ya. V2 kurangi V1 per delta T. Iya kan? Ini M kurang M ini. Nah, seperti ini. M kali delta ini M ya. Kok gini tuh? M. Nah, saya tulis ulang aja. Ribet. F kali delta T sama dengan M kali delta V. M kali V2 min V1 karena seperti ini ya kan, karena sampai dengan berhenti. Kalau berhenti itu kan berarti V2 nya V2 itu kan V akhir sama dengan 0. Berarti persamaan jadi apa? Persamaan jadi F kali delta T sama dengan min M V1 kan M kali min V1 jadi min M V1. Sedemikian hingga gayanya adalah min M V1 per delta T. Seperti ini.
Sudah ketemu? Untuk menemukan gayanya kita tinggal evaluasi saja untuk yang masing-masing nilai option A. A berarti FA sama dengan min 100 dikali 10 per delta T sama dengan min 1000 delta T. B FB sama dengan min 40 kali 25 per delta T sama dengan min 100 per delta T. C FC sama dengan min 200 kali 5 per delta T sama dengan min 1000 per delta T. D FD sama dengan min 150 dikalikan 7 per delta T sama dengan min 1050 per delta T. E FE sama dengan 50 min ya, pakai min kali 15 per delta T sama dengan min 750 per delta T. Nah, yang ditanya adalah gaya terbesar. Kalau yang dikatakan gaya terbesar itu adalah ini. Ingat, negatif itu diabaikan. Tidak dihitung. Kalau negatifnya dimasukkan, jelas ini yang paling kecil. Tapi negatif di sini nanti hanya berpengaruh terhadap arah. Ya. Arah kecepatannya negatif itu. Berarti kalau negatif itu hanya berpengaruh pada arah kecepatannya. Jadi kesimpulannya, gaya terbesar ketika menabrak dinding sehingga berhenti dalam selang waktu tertentu jika benda bermassa 150 kg dengan laju 7 meter per sekon, karena akan mengakibatkan nilai gayanya yang terbesar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor yang terakhir, untuk yang nomor keempat ya. Benda X yang bergerak dengan kecepatan V tiba-tiba pecah menjadi dua. Tiba-tiba pecah menjadi dua bagian dengan masing-masing besar momentumnya adalah P1 dan P2. Kedua bagian tersebut bergerak saling tegak lurus. Ingat, saling tegak lurus berarti nanti sudutnya adalah 90 derajat. Jika besar momentum awal adalah P, persamaan berikut yang benar adalah yang keempat ya. Ini benda mula-mula pecah. Nah, sehingga membentuk 90 derajat. Ini P1, ini P2. Nah, sedemikian hingga kita bisa mau menghitung resultan dari P-nya ya, atau P resultan itu sama dengan P resultan kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2. Ini pakai aturan kosinus ya. Kosinus alfa. Nah, kosinus alfanya adalah 90 derajat di sini. Berarti P resultan sama dengan akar, karena kan ini pangkat 2 kan jadi di akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 kosinus 90 derajat. Nah, kosinus 90 derajat itu 0 ya. Ingat, kosinus 90 derajat itu 0. Sedemikian juga kita punya P resultan sama dengan akar P1 tambah P2 ini masing-masing kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.